Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa bertemu dengan petinggi Danantara. Dalam pertemuan, salah satu yang dibahas soal utang kereta cepat. Menurut Purbaya, pihak Danantara tengah mempelajari mekanisme pembayaran utang kereta cepat tanpa menggunakan APBN. Menurut Purbaya, seharusnya Danantara bisa bayar sendiri utang WUS karena Danantara memperoleh keuntungan dari BUMN. Ada pembahasan, tapi mereka bilang mereka akan pelajari lagi seperti apa. Oh, mereka ngotot aja. Arahnya masih kemana sih Pak? Arah solusinya Bapak terkait dengan kereta cepat ini lebih baik diinjeksi dari Danantara aja, tidak pakai APBN, sudah disampaikan langsung dari Pak Rosan ya? Sudah saya sampaikan, kenapa? Karena kan Danantara terima dividen dari BUMN kan, hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk nutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Ya mirsa, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung meninggalkan utang fantastis hingga 116 triliun rupiah. Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD menduga pembengkakan utang WUS disebabkan oleh praktik markup. Proyek ambisius kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menjadi sorotan. Pasca beroperasi, proyek kereta cepat WUS menyisakan utang dengan nilai fantastis mencapai 116 triliun rupiah. Menko Polhukam periode 2019 hingga 2024 Mahfud MD menilai proyek WUS yang digarap pada era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah memberatkan keuangan negara dan membuat pembangunan di sektor lain terhambat. Mahfud menduga pembengkakan utang WUS disebabkan adanya markup. Pasalnya terdapat perbedaan perhitungan antara Indonesia dan Cina terkait biaya operasional WUS untuk tiap kilometernya. Diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUS itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini yang naikkan siapa? Uangnya kemana? Sebelumnya pemerintah menyebut terus berupaya mencari solusi untuk menutup utang proyek peninggalan Jokowi itu. Bahkan Menkeu RI, Purbayayudi Sadewa menegaskan utang itu akan tetap dibayar tapi bukan menggunakan APBN, namun pembayaran berasal dari Danantara. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Amar Zoni dipindah bersama 5 narapidana lainnya usai terjerat peredaran narkoba di lapas. Empat kali terjerat kasus narkoba, aktor terpidana kasus narkoba Amar Zoni dipindah ke Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pemindahan ini usai terungkap Amar Zoni juga mengedarkan sabu dan ganja dalam rutan Salemba. Mantan suami Iris Bella ini dipindah bersama 5 narapidana lain dari Jakarta. Amar Zoni yang tiba di Nusa Kambangan pukul 7.43 pagi tadi ditempatkan dalam lapas super maximum security Karanganyar. Pemindahan sebagai bentuk tindakan tegas pemerintah dalam memberantas narkoba tanpa pandang tebang pilih. Akibat kasus ini, Amar Zoni yang sebelumnya berpeluang bebas 2 bulan lagi melalui program asimilasi justru kini terancam hukuman penjara seumur hidup. Kecurigaan dari Karupang, rutan kelas 1 Jakarta Pusat, yang pada saat itu mengamati gerak-gerik para tersangka. Kemudian dilakukan penggeledahan dan pada ruang kamar para tersangka ditemukan narkotika jenis sabu dan ganja seperti yang tadi sudah disebutkan. Pemindahan Amar Zoni ke Nusa Kambangan diharapkan bisa mengubah perilakunya menjadi warga binaan yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Amar Zoni 4 kali terjerat kasus narkoba sejak tahun 2017. Peluang bebas pada Desember 2025 melalui program asimilasi pun kini pupus.
Kali pertama kasus narkoba yang melibatkan Amar Zoni terjadi pada Juli 2017. Saat itu Amar Zoni ditangkap polisi di komplek perumahan di Depok, Jawa Barat atas kepemilikan ganja dan sabu serta alat isap atau bong. Dirinya kemudian menjalani rehabilitasi di Rumah Sakit Ketergantungan Obat atau RSKO Cibubur selama hampir 1 tahun. Pada Maret 2023, Amar Zoni kembali ditangkap untuk kedua kalinya. Dirinya ditangkap di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat terkait sabu. Di kasus kedua ini, Amar Zoni dihukum 7 bulan penjara dan bebas pada 4 Oktober 2023. Baru 2 bulan menghirup udara bebas, Amar Zoni kembali ditangkap untuk ketiga kalinya pada Desember 2023. Ia ditangkap di salah satu apartemen di kawasan BSD Tangerang, Banten beserta sejumlah barang bukti berupa sabu dan ganja. Di pengadilan tingkat pertama, Amar Zoni kemudian divonis hukuman 3 tahun penjara. Namun pada tingkat banding, hukumannya diperberat menjadi 4 tahun penjara. Belum tuntas menjalani hukuman di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, aktor Amar Zoni kembali terseret kasus narkoba untuk yang keempat kalinya. Ironisnya kali ini Amar Zoni kedapatan mengedarkan narkoba dari dalam Rutan Jakarta Pusat. Amar Zoni mengedarkan narkoba jenis sabu dan tembakau sintetis pada warga binaan lain di dalam rutan. Dari hasil penyelidikan, komunikasi terkait transaksi narkoba tersebut dilakukan melalui aplikasi bernama Zangi. Barang haram tersebut ditemukan petugas dari dalam kamar para warga binaan termasuk Amar Zoni. Amar Zoni sempat memiliki peluang bebas pada Desember 2025 mendatang melalui program asimilasi. Namun kasus terbaru ini membuat peluang bebas tersebut harus pupus. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi berikutnya, pemirsa, Polres Metro Jakarta Selatan kembali memeriksa saksi kematian terapis belia Delta Spa di Jakarta Selatan. Selain memeriksa saksi, polisi juga menyita rekaman CCTV. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa 3 saksi dalam kematian terapis Delta Spa yang masih di bawah umur. 3 saksi itu yakni bagian rekrutmen, manajemen bagian operasional Delta Spa, dan Disduk Capil Indramayu tempat asal korban. Selain memeriksa saksi, polisi juga sita barang bukti rekaman CCTV. Jadi CCTV yang kita dapatkan ini adalah CCTV yang mengarah ke tempat dia tinggal. Jadi memang CCTV cuma ada 1 di atas itu. Sejauh ini kita hanya mengetahui bahwa dari CCTV kita mengetahui bahwa korban ini pada jam tersebut ya celingak-celinguk dan lewat di sekitaran itu. Tapi tidak mengarah pada saat dia melompat ataupun keluar, tidak mengarah ke sana. Sebelumnya, terapis Delta Spa ditemukan tewas di lahan kosong di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan. Polisi kini masih mencari tahu penyebab kematian korban. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.